Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أما بعد فمسلمين والمسلمات hadirin wal hadirat ikhwan wal akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Ta'ala. InsyaAllah malam hari ini akan kita kaji fikih berkaitan dengan kurban. Apa saja yang perlu kita ketahui tentang kriteria hewan kurban, penyembelihan kurban, dan hal-hal yang berkaitan dengan itu, bagaimana para ulama membahasnya secara panjang lebar. InsyaAllah akan kita kaji malam hari ini. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala al-udhiyah ini adalah hewan kurban. Al-aslu fi masyru'iyatil udhiyah al-kitab was sunnah wal ijma'. Tentang disyariatkannya kita berkurban telah tetap dari Al-Kitab, Al-Quranul Karim, As-Sunnah dan Ijma'. Adapun dalil di dalam Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Kawthar, Faqala Ta'ala fasalli li rabbika wanhar, dan salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah. Wanhar, nanti akan kita bahas makna an-nahr. Kemudian kalau dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana dikabarkan oleh Anas bin Malik, dhaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi kabshayn amlahain aqranain dzabahahuma bi yadihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyembelih hewan kurban dengan 2 ekor kambing yang putih bersih, aqranain yang bertanduk, yang beliau sembelih dengan tangan beliau sendiri. Wasamma wa kabbar, beliau membaca basmalah dan bertakbir. Wa wada'a rijlahu ala sifahiha, dan beliau letakkan kaki beliau pada tubuh hewan kurban tersebut. Jadi dari Al-Quran, As-Sunnah, dan para ulama telah ijma', sebagaimana dinukil oleh Al-Imam Ibn Qudamah dalam Al-Mughni, Ibn Hazm dalam Al-Muhalla. Para ulama telah ijma' tentang disyariatkannya kurban. Dari sini telah jelas bahwa hukum kurban itu masyru', disyariatkan di dalam syariat Islam. Kemudian para ulama membahas tentang apa hukum kurban. Ikhtalafa ahlul ilmi fi hukm al-udhiyah ala qawlain. Para ulama berbeda pendapat menjadi dua qaul. Al-awwal, yang pertama, annahu wajibatun 'ala al-musir, bahwa menyembelih hewan kurban itu wajib bagi orang yang mampu. Wajib bagi orang yang mampu ketika dia memiliki kelebihan kelapangan untuk membeli hewan kurban.
Pendapat ini wa huwa qaulu Rabi'ah, ini pendapat Imam Rabi'ah wal Auza'i, pendapatnya Al-Imam Al-Auza'i, dan pendapatnya Imam Abu Hanifah, pendapatnya Imam Laits bin Sa'ad, dan sebagian ulama Malikiyah. Apa dalil mereka? Di antaranya firman Allah Ta'ala, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar, salatlah untuk Rabbmu, wanhar, dan menyembelihlah. Wanhar ini di dalam bahasa Arab adalah fi'il amr, dan fi'il amr yang tidak ada qarinah yang memalingkan dari hukum asalnya, maka pada asalnya hukum fi'il amr itu adalah perintah dari Allah yang konsekuensinya apa Pak? Wajib. Kemudian pendapat yang kedua adalah pendapat jumhurul ulama. Dan inilah madhabnya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ishaq bin Rahawayh, Abu Thawr, Al-Imam Al-Muzani, Ibn Al-Mundhir, Dawud, At-Ta'i, Ibn Hazm, dan selain mereka. Kata mereka bahwa hukum kurban itu adalah sunnah, bukan wajib. Imma sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Di antara dalil mereka adalah firman Allah Ta'ala tadi, dan dijelaskan dengan hadis dikeluarkan Imam Muslim dan yang lainnya, hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha. Rasulullah bersabda, "Idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum an yudhhiya fala yamussa min sya'rihi wa basharihi syai'a." Apabila masuk 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian akan atau ingin menyembelih, maka janganlah dia memotong rambutnya dan kukunya dan kukunya. Kuku kita Pak, bukan kuku hewan kurban ya. Jadi hu itu kembali kepada ahadukum, bukan kembali kepada ya hewan kurban. Jangan sampai nanti membaca hadis ini hewan kurbannya nggak boleh dipotong bulunya. Jadi apabila salah seorang dari kalian ingin kurban, wajul istidlalnya, cara pendalilannya adalah Nabi SAW menyandarkan ya, kurban itu dengan arada, ingin. Dan ingin ini adalah dikembalikan kepada mukallaf. Kalau seorang mukallaf boleh memilih ingin atau tidak ingin, berarti hukumnya apa? Tidak mungkin wajib. Kalau wajib, mau tidak mau harus. Apabila masuk 10 hari bulan Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin kurban, berarti Nabi SAW memberikan celah ya, dibolehkan. Bagi yang tidak, ya sudah, potong rambut nggak apa-apa, potong kuku nggak apa-apa. Seperti itu. Bicara pendalilannya adalah dari lafaz arada dan ingin. Ingin itu dikembalikan kepada mukallaf. Ya. Bisa dipahami mafhum? Di para ulama itu istidlalnya begitu, Pak. Ya. Kemudian dinukil oleh Al-Imam Al-Mawardi bahwa banyak dari sahabat yang di masa Idul Adha mereka tidak semuanya berkurban, padahal mampu sebagiannya. Ya. Kemudian Abu Suraihah pun menukil, disebutkan dalam Musannaf Abdul Razzaq, "Ra'aitu Abu Bakr wa Umar wa ma yudhiyani." Aku melihat Abu Bakar dan Umar keduanya tidak berkurban. Ya. Wallahu a'lam, dari dua pendapat ulama tersebut, maka ya kira-kira pendapat yang mana, Pak? Yang pertama yang menyatakan wajib, yang kedua sunnah. Yang mana, Pak?
Hah? Sunnah. Nah, InsyaAllah ta'ala pendapat yang saya lebih condong kepada pendapat yang kedua. Hukumnya sunnah, tapi meskipun sunnah bukan berarti untuk ditinggalkan. Kalau zaman dahulu Pak, kaum salaf, sesuatu yang sunnah itu untuk dikerjakan. Mengerjakan sesuatu itu karena sunnah. Ini sunnah, saya kerjakan. Kalau orang sekarang, sunnah itu untuk ditinggalkan, makruh itu untuk dikerjakan. Kalau zaman dulu makruh itu dijauhi karena dekat kepada haram. Wah, hati-hati. Kalau sekarang nggak apa-apa lah, makruh ini dilakukan. Sunnah nggak apa-apa lah, sunnah ini nggak usah dikerjakan. Kalau semua kaum muslimin ya punya mental yang seperti ini, nggak ada yang kurban Pak. Satu kompleks sunnah, akhirnya nggak ada yang kurban. Ya, maka hendaknya ya, karena ini merupakan syiar Islam dalam berkurban, dalam bersedekah, ya, maka hendaknya bagi yang mampu untuk mengamalkan kurban. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian para ulama membahas tentang ma yudhah bih, apa yang disembelih. Wala yujzi'u fil udhiyati ila al-an'am, tidaklah mencukupi dalam menyembelih hewan kurban kecuali dari al-an'am, hewan ternak. Apa saja? Wahyal ibil, yakni unta, wal baqar, sapi, wal da'an, dan kambing atau al-ma'iz atau kambing. Ad-da'an domba. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 34, liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am, agar mereka menyebut nama Allah atas apa yang mereka telah diberi rizki terhadapnya, min bahimatil an'am, dari hewan ternak. Dan para ulama telah menukil ijma' bahwa yang dimaksud dalam bahimatul an'am adalah onta, sapi, dan kambing, ya. Karena telah ada ijma', maka tidak boleh seorang kurban selain daripada 3 jenis hewan ini atau yang sejenisnya, ya. Seperti sebagian orang yang bertanya, Ustaz, apa hukumnya kurban menggunakan kerbau? Maka fatwa-fatwa para ulama membolehkan, karena itu masuk dalam kategori sapi, ya. Tapi kalau kuda, ya, ayam, gurame, maka ini tidak mencukupi. Barangkali ada orang-orang liberal yang punya wacana, Ustaz, kita bosan makan daging, ya, kita kurban pakai ikan hiu, ikan tuna misalkan. Nah, ini bukan saatnya berinovasi dalam syariat yang sudah pakem, Pak. Jadi di dalam Islam itu ada hal-hal yang sudah pakem, tidak menerima ijtihad, apalagi sejak dulu seperti itu, ya. Maka jangan diotak-atik. Seperti khutbah, yang khutbah itu laki-laki, jangan punya wacana yang khutbah perempuan. Azan laki-laki, jangan punya wacana azan perempuan, kecuali di tempat perempuan, ya. Jangan buat mazhab baru, ya, mazhabnya mazhab apa? Oh no way, ada aja ya Pak, ya. Nah, jangan, ya, terlalu nekat. Kita lanjutkan. Kemudian bagaimana dengan umur yang mencukupi bagi hewan kurban tadi? Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini dikeluarkan oleh Muslim, Abu Dawud, dan Nasai dan yang lainnya, tentu sahih. La tadhbahu illa musinnah illa ayya'sura 'alaikum fatadhbahu jada'ah min ad-da'n. Janganlah kalian menyembelih kecuali musinnah, ya, kecuali sulit bagi kalian, maka boleh menyembelih jada'ah dari domba.
Apa itu musinnah? Musinnah adalah sebutan untuk usia hewan, Pak. Ya, kalau onta, maka onta itu sudah sempurna 5 tahun dan masuk tahun ke 6. Jadi onta itu usianya berapa? 5 tahun. Ya. Kalau sapi itu usianya berapa tahun? 2 tahun. Itu musinnahnya sapi. Adapun kambing, musinnahnya adalah 1 tahun. Kecuali kata Nabi, kalian tidak mendapatkan kambing, maka boleh menyembelih domba, ya, jaza'ah, yakni usianya berapa tahun? Berapa bulan? 6 bulan. Ya, apa bedanya kambing dengan domba, Ustaz? Kambing itu, kalau domba itu ya apa bahasa kita? Ya kambing yang bahasa kita. Ya saya sih kasih pemahaman sound on the ship lah ya. Nah itu domba. Ya, kalau yang leher telinganya panjang itu kambing. Bisa dilihat dari giginya, Pak. Kalau giginya sudah 2 di depan yang gede, itu maka sudah 1 tahun. Kalau masih kecil-kecil semua, itu belum 1 tahun. Kalau domba 6 bulan. Ya, 6 bulan ke atas. Kalau masih 5 bulan ya, atau 3 bulan ya, seperti yang sering di sate-sate itu, sate batibul bawah 3 bulan, balibul bawah 5 bulan, maka itu belum sah untuk menjadi hewan kurban ya. Nah, jadi usianya kalau onta tadi berapa? 5 masuk ke 6, sapi 2 masuk ke 3, kambing 1 tahun, domba minimal 6 bulan. Nah, kemudian bagaimana dengan kriteria hewan kurban? Apakah semua hewan kurban itu boleh dikurbankan? Maka di sana ada hal yang perlu kita perhatikan. Al-uyub allati turaddu biha al-udhiyah. Jadi cacat yang hewan kurban itu ditolak. Yang pertama adalah cacat dan ini tidak cukup dijadikan hewan kurban, sehingga tidak sah hewan kurbannya. Ya, cacat dan tidak mencukupi untuk hewan kurban. Disebutkan dalam hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'atun la yajziyanna fil adahi, la yajzina fil adahi. Ada 4 hewan kurban yang tidak cukup dijadikan hewan kurban. Al-awra'ul bayyin awruha, yang buta dan jelas butanya. Wal maridah al-bayyin maraduha, hewan yang sakit yang jelas sakitnya. Wal arja al-bayyin dhil'uha, dan yang pincang jelas kelihatan pincangnya, jalannya jelas kelihatan. Wal kasirah allati la tanqi, dan yang kurus sekali ya, yang tidak bisa diambil, orang bisa dikalap. La taqni itu bahasanya begitu. Bahasa Indonesianya apa? Pokoknya itulah ya. Jadi sangkin kurusnya akhirnya nggak bisa diambil, paling dibuat sop saja ya, karena nggak ada dagingnya. Gitu. Ini yang disepakati ulama ada 4. Yang pertama adalah buta, jelas butanya. Ya, makanya kalau beli hewan kurban dilihat matanya, Pak. Dilihat matanya. Tahun lalu kami menyembelih hewan kurban, ada seorang wanita membawa hewan kurban, dibawa sama orang. Begitu saya lihat, wah, ini matanya buta, jelas sekali buta. Ya, karena hitam semua. Ya, enggak ini buta ini, Pak. Ini minta dikembalikan. Ya. Seperti itu. Karena yang beli perempuan enggak teliti, Pak. Ya, entah sengaja penjualnya atau gimana saya enggak tahu. Kita minta dikembalikan saja. Kemudian yang sakitnya jelas, Pak. Ya. Diem aja, kemudian mungkin keluar busa dari mulutnya atau kelihatan sakit,
maka jangan diterima hewan kurban itu. Kemudian yang pincang, ya, seperti itu. Kalau hewannya itu pincang dikarenakan tali, keserimpet tali atau apa, lalu sehat lagi, bisa awalnya juga sehat, maka itu masih diterima. Ya, tapi kalau pincang, betul-betul pincang, ya, apalagi sampai kakinya putus, maka ini jangan dijadikan hewan kurban. Apalagi yang sangat kurus, ya. Nah, ini berkaitan dengan sah dan tidak sah. Yang kedua adalah aib yang mencukupi. Ya, kalau ada aib ini, hewan kurbannya cukup untuk hewan kurban, tetapi hendaknya dihindari. Ya, hukumnya makruh saja. Yang pertama adalah maqtu'ul udhun au juz'un minhu, yang terputus telinganya. Yang terputus apa? Telinganya. Ya, bahkan sebagian mazhab melarang ini. Ya, mazhab, ya, sebagian mazhab tidak, dan ini mazhabnya Syafi'i, tidak cukup. Kalau jelas terputus, ya, maka tidak boleh. Wallahu a'lam, hanya makruh saja. Ya, kecuali sejak kecil memang telinganya kecil, maka tidak mengapa. Kemudian diantara yang ditolerir adalah yang tanduknya patah atau berdarah, karena kadang apalagi kambing itu suka berantem, maka ini masih ditolerir, Pak. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, jenis aib yang tidak ada pengaruhnya terhadap hewan kurban, ya. Di antaranya seperti yang tanggal giginya, ya. Ada yang tanggal giginya, yang jelas umurnya sudah cukup, nggak apa-apa. Kemudian ada yang terputus ekornya, ya, atau ada yang mungkin hidungnya yang terluka, maka ini tidak masalah. Ya, atau yang telah dikebiri, kalau itu jantan mungkin sudah dikebiri, itu pun masih bisa dipakai untuk hewan kurban. Allahu a'lam. Barangkali ada pertanyaan dari jemaah, silakan. Monggo. Ada? Silakan, Pak. Pakai mic boleh? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, Tafadhal. Baterainya mungkin. Ya. Jadi Ustaz, sama panitia kita ditawarkan mau apa ini, mau area mananya, itu boleh Apa? sama panitia kita ditawarkan ini mau bagian dagingnya atau mau bagian tulangnya atau apa, itu boleh Ustaz dalam hukum? Oh, panitia dikasih. Yang berkurban ditawarkan. Oh, yang sohibul kurban ditawarkan ini mau bagian dadanya atau bagian kakinya, itu boleh untuk. Nah, nanti sebenarnya masalah ini akan kita bahas, tapi nggak apa-apa kita jawab. Tidak mengapa sohibul kurban mengambil daging dari hewan kurbannya, ya, secukupnya saja, ya, karena pada asalnya dia ingin bersedekah, ya. Kalau dia memang tidak membutuhkan dagingnya, maka disedekahkan semua. Kalau dia mau mengambil, maka silakan diambil. Pada masa Nabi SAW dulu, ya, beliau melarang seorang menyimpan daging lebih dari tiga hari. Ya, zaman itu tidak ada freezer, Pak, ya. Jadi kira-kira 3 hari cukup nih sekeluarga seberapa kilo, ya kan? Maka 3 hari saja kata Nabi. Yang lain harus
distribusikan, harus dibagi kepada seluruh kaum muslimin. Setelah itu datang kaum muslimin di masa yang sudah mulai mapan, maka Nabi SAW menyuruh makan, ya, sedekahkan dan simpan. Ya, makan, kemudian sedekahkan, kulu wa tasaddaqu waddakhiru, makan, sedekahkan dan simpan. Ya. Kenapa Nabi SAW awal mula itu beliau melarang? Dikarenakan kaum muslimin masih banyak yang belum mendapatkan daging, sehingga Nabi ingin semuanya dapat. Tapi Nabi membolehkan sahibul kurban mengambil bagian dari hewan kurbannya. Apa yang dia mau, dia pengen paha, ya silakan paha, ya. Dan bagian yang terbaik dari kambing adalah paha. Tapi kalau sahibul kurban requestnya jeroan, ya nggak apa-apa juga, ya, tidak mengapa. Atau request hati atau request nggak apa-apa, ya. Cuman requestnya yang wajar, Pak. Saya pernah ada sahibul kurban minta, Pak, saya nitip kambing dan minta 15 kantong. Satu kambing itu dagingnya itu paling bisa 15 sampai 20 kantong, Pak. Kambing. Kalau diambil 15 habis, Pak. Ini berarti cuma nitip motor. Maka saya sampaikan, saya nggak marah, saya sebagai panitia kurban, saya ketua panitia, saya sampaikan satu kambing itu sekitar 15-20, kalau kambingnya gede 25 kantong. Jadi minta dagingnya saja, ya ada tulangnya gimana nanti. Akhirnya paham, alhamdulillah, ya minta 5 kantong saja, ya sudah kita berikan, nggak apa-apa. Bahkan dalam hadis itu makan, sedekahkan dan simpan. Makan dan simpan itu punya siapa? Sahibul kurban. Makan dan simpan itu sahibul kurban. Makanya tidak ada keterangan harus 1/3. Tidak ada keterangan seperti itu. Malahan kalau dari hadis itu berapa? 2/. Ya, jadi istidlal, cara berdalil dengan hadis itu keliru sebetulnya. Ya, Allahu a'lam. Jadi silakan saja mengambil, tapi ma'ruf, secara wajar, ya, gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Atau ada bertanya lagi? Ya, silakan, Pak. Ya, masih Ustaz. Yang ingin saya tanyakan, boleh nggak Ustaz kalau kita jadi panitia, jadi pada saat pertama kita potong itu kita bisa makan siang panitia gitu. Itu boleh nggak pesan seperti itu? Ya, bolehkah panitia menyisakan sebagian untuk makan siang? Maka ini dikembalikan kepada kebijakan ketua panitia kurban, ya, dan sahibul kurban, ya. Kita minta. Biasanya yang diolah itu adalah sapi, maka kita bilang dulu kepada sahibul kurban. Seperti itu, dan itu ma'ruf, bukan berarti adalah upah, ya. Dan Nabi SAW melarang seorang yang ikut dalam proses pengorbanan itu minta upah dari hewan kurban. Tapi kalau diberi boleh, tidak mengapa, ya. Sehingga makan dari hewan kurban itu tidak mengapa, ya. Daripada membeli dari yang lain, membeli makan di luar akan ada biaya lain. Kalau ini hewan kurbannya ada dan sahibul kurban mengizinkan, silakan. Maka lebih baik izin kepada sahibul kurban, Pak, nanti kita akan masak sapi, minta daging sapinya, boleh, silakan. Nah, minta izin, ya. Nah, tapi rata-rata orang yang menaruh kurban di situ sudah merasa amanah, merasa percaya, sehingga ini adalah hal-hal yang luas, tidak terlalu bermasalah, ya. Allah. Ya, yang di pojok, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyambung pertanyaan tadi yang pertama dan terkait dengan menyediakan makan sendiri hewan kurban dan atau mendapatkan hadis yang mengatakan bahwa kita diperintahkan untuk memakan sebagian dari hewan kurban kita. Nah, ini apakah
sebetulnya lebih afdol kalau disedekahkan semua dagingnya. Ini terkait dengan sekarang kan marak instan kurban-kurban yang menggunakan kirim uang gitu, kemudian terus dilakukan oleh panitia sendiri yang kita sendiri nggak pernah lihat kurbannya. Nah ini gimana Ustaz? Mana yang lebih afdol dan lebih? Waalaikumsalam warahmatullahi. Jika bicara tentang afdoliyah, maka ada sunnah yang disebut dengan sunnah fi'liyah, sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah. Dan Rasulullah SAW begitu selesai salat Aid, beliau langsung menyembelih. Begitu disembelih langsung dimasak sehingga makan pagi sarapan itu dengan daging hewan kurban. Itu sunnah fi'liyah, ya. Dan sunnah fi'liyah itu adalah sesuatu sunnah yang apabila Anda punya kelapangan untuk melakukannya, silahkan dilakukan. Tapi jika tidak bisa melakukannya karena Anda kurban di tempat lain atau dikirim ke tempat lain, atau Anda kalau makan daging kurban tertentu kemudian tensinya naik, nah ya, maka Anda tidak memilih untuk makan, maka itu perkara yang luas, perkara yang tidak terlalu dipermasalahkan, ya. Tapi ada sunnah fi'liyah, Nabi makan daging hewan kurban itu, dan Nabi pun menyuruh kulu wa tasaddaqu waddakhiru, makan, sedekahkan dan simpan. Ya. Nah, tapi kalau Anda memilih dah pokoknya saya sedekahkan saja semua pun tidak ada masalah. Allahu a'lam. Ya. Jadi meskipun kita cuma kirim uang aja nggak apa-apa ya? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ada pertanyaan? Monggo. Kita lanjutkan kepada hal-hal yang disunahkan dalam penyembelihan hewan kurban. Ya, sifat hewan kurban yang disunahkan. Yang pertama tentu hewan kurban itu adalah hewan yang sehat, yang gemuk, yang bagus, yang dilihat itu menarik. Ya. Sebagaimana Nabi SAW beliau menyembelih hewan kurban yang sangat bagus. Ya, tadi kita singgung beliau menyembelih kambing yang amlahain, yang putih bagus, kemudian akronain yang bertanduk, berarti apa? Jantan. Apa hikmahnya kenapa Nabi mengorbankan hewan itu jantan, Pak? Karena yang beranak pinak itu jantan apa betina? Betina. Ya, kalau yang disembelih betina tentu tidak ada generasi. Ya, kalau jantan satu, betina banyak bisa dikawini oleh pejantan. Tapi kalau pejantannya banyak, betina yang nggak ada, bisa kawin? Nggak bisa menghasilkan. Ya. Nah, maka beliau mengorbankan jantan. Apakah harus jantan? Nah, ini tidak harus jantan. Karena ini termasuk sunnah fi'liyah. Dan sunnah fi'liyah seperti ini tidak menunjukkan tentang kewajiban. Jadi kalau bapak kurban tidak harus jantan. Jadi kalau ingin meneladani Nabi karena sunnah fi'liyah perbuatan Nabi itu dengan jantan, maka monggo silahkan dengan jantan. Dan kambing yang beliau kurbankan disebutkan dalam hadis yang dzur fi sawadin. Kambing beliau itu adalah melihat dengan hitam. Wa yabruku fi sawadin, dan turun dengan hitam. Wa yamshi fi sawadin, dan berjalan dengan hitam. Ya. Ini maksudnya gimana? Jadi di mata hewan kurbannya itu hitam, kemudian apa? Di kakinya hitam, di lututnya hitam. Itu sifat kambingnya Nabi. Dan bertanduk. Ini bagus, ya. Sekali lagi ini pun sunnah fi'liyah. Jika Anda bisa mencari kambing yang seperti ini, tidak mengapa. Kalau sulit, ya kambing apapun, yang penting memenuhi kriteria. Ya. Kemudian apa yang paling afdol dari kurban yang kita berikan? Apakah unta, apakah kambing, ataukah sapi? Dhahab al-jumhur khilafan li Malik
jumhurul ulama berpendapat bahwa yang afdal adalah satu onta, yang kedua sapi, yang ketiga adalah kambing. Apa dalilnya? Hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari tentang salat Jumat. Ya. Man ightasala yaumal jum'ah ghuslal janabah, siapa yang mandi pada hari Jumat dengan seperti mandi janabah, thumma raha fa ka'annama qarraba badanah, lalu dia datang ke masjid awal mula, maka seakan-akan dia telah berkurban onta. Wa man raha fi sa'ati tsaniyah fa ka'annama qarraba baqarah, lalu dia datang ke waktu yang kedua, maka seakan-akan dia telah berkurban sapi. Wa man raha fi sa'ati tsalitsah, siapa yang datang pada waktu yang ketiga, fa ka'annama qarraba kabshan aqran, maka seakan-akan dia berkurban kambing. Jadi hadis ini dijadikan dasar oleh jumhur bahwa Nabi mengurutkan, kalau awal mula Anda datang sholat Jumat, seakan-akan kurban unta, kemudian sapi, kambing, sampai kemudian kurban telur sampai paling sedikit. Ya, kalau sudah azan, khotib sudah naik, itu kurban apa tuh? Kurban perasaan ya. Khotibnya kurban perasaan, Pak. Ya, kemana aja ini? Nah. Adapun pendapat Malikiyah yang paling afdal adalah kambing. Ya. Apa dalil mereka? Tadi sunnah fi'liyah Nabi, beliau berkurban kambing. Yang kedua, Allah Ta'ala tatkala mengganti Nabi Ismail alaihi salam, tatkala disembelih oleh Nabi Ibrahim, Allah ganti dengan apa, Pak? Wa fadainahu bidzibhin azim, kami ganti dengan sembelihan yang besar, yakni kambing yang besar. Itu dalil ulama Malikiyah. Maka dijawab oleh jumhur bahwa Nabi SAW menyembelih kambing tidak menafikan beliau menyembelih yang lain. Ya, kalau Anda menjadikan dalil sunnah fi'liyah itu lebih afdal, Nabi pernah menyembelih ekor bahkan banyak sampai beliau capek, lalu diwakilkan oleh Ali bin Abi Thalib puluhan. Ya. Apakah dengan dalil itu pun Anda akan jadikan dalil afdolnya dengan unta? Semestinya seperti itu, karena Nabi pun melakukan dengan unta, menyembelih unta. Ya. Nah, kemudian adapun ayat wa fadainahu bidzibhin azim, maka ini adalah waqi'atul ain, memang yang terjadi seperti itu, bukan berarti menunjukkan afdaliyah. Justru yang lebih akrab, yang lebih dekat adalah hadis tadi, siapa yang datang pada hari Jumat di awal mula, dia seperti kurban apa? Unta, baru sapi, kambing. Itu kan diurutkan oleh Nabi, seakan-akan Nabi memberikan isyarat bahwa yang lebih kuat, yang lebih afdal adalah unta. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ala kulli hal, ini perkara-perkara yang luas di dalam fikih. Ya, apabila ikhwah ada maslahat tertentu yang diinginkan, maka kita bisa menimbang maslahat itu. Misal, ya, perbandingan daging kambing dengan daging sapi itu jauh, Pak. 7 kambing dengan 1 sapi jauh dagingnya. Ya. 1 sapi itu bisa sampai 10 sampai 15 ekor kambing kalau dihitung dari daging. Kalau tulangnya kan banyak. Itu kalau menghitung. Maka dilihat, kalau target kita akan memberikan daging kurban itu banyak, ratusan, ya mungkin bahkan 1000 ya, kupon, maka lebih baik apa kurbannya? Sapi. Dan dengan bersedekah daging yang lebih banyak itu lebih afdal. Ya. Jadi inilah pendapat jumhur al-ulama. Ya, hanya saja di negeri kita jarang ada onta. Ya. Sehingga kita pakai sapi saja.
Tapi barangkali ada terobosan masjid ya Al-Hikmah membeli seekor onta ya, entah onta Australia. Di Australia kan ada onta, Pak. Ya, Ragunan nggak boleh, Pak ya. Nggak tahu itu nggak dijual ya. Di Australia beberapa tahun yang lalu itu dianggap sebagai hama. Ya, onta, karena di sana ada onta entah beranak pinak. Ya, maka mungkin ada alternatif untuk dibawa ke sini untuk dijadikan hewan kurban, ya. Nah, Allahu a'lam bishawab. Udah ada belum? Belum ya? Waktul udhiyah. Kapan waktu penyembelihan hewan kurban? Ajma' ahlul ilmi ala anna al-udhiyah la yajuzu dhabhuha qabla tulu'il fajr min yaumin nahri. Para ulama telah ijma' bahwa hewan kurban itu tidak boleh disembelih sebelum terbit fajar dan setelah terbit matahari. Ya. Tetapi para ulama berbeda pendapat kapan kalau setelah terbit matahari. Kalau matahari lagi baru terbit itu nggak boleh. Tapi setelah terbit itu berapa lama? Nah. Maka faqala Syafi'i wa Dawud ibn al-Munzir, berkata Imam Syafi'i, Imam Dawud ibn al-Munzir, yakni setelah matahari terbit sekadar orang selesai sholat Id dan khutbah itulah waktunya. Jadi kalau matahari terbit itu jam 6, maka awal mula waktu duha itu jam 6.15. Maka awal waktu duha jam 6.15. Maka kira-kira sholat dan khutbah ya 15 menit lah. Berarti setengah 7 itu waktu penyembelihan. Wa qala Atha wa Abu Hanifah, berkata Imam Atha dan Abu Hanifah bahwa yang waktu yang baik adalah ketika imam sudah selesai sholat dan selesai dari khutbah. Ya, jadi kalau Anda sholat di negeri itu ya, imamnya lama, ya ditunggu terlebih dulu. Nah, yang jadi masalah itu Pak, kalau idnya berbeda. Sahibul kurban sudah menitipkan ke panitia, kebetulan panitianya ikut ormas yang lebih cepat, atau karena mengikuti penanggalan di sana wukuf Arafah, akhirnya di kurbannya lebih cepat sehari, sedangkan di negeri kita beda. Nah, ini yang jadi polemik. Ya, sudah ada ya. Nah, nanti akan kita lanjutkan. Biar penasaran antum jangan pulang dulu ya. Kita lanjutkan ba'da salat Isya. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah wa kafa wa nusalli wa nusallim ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat, kita lanjutkan pembahasan tentang fikih kurban. Terakhir tadi kita membahas tentang waktu pelaksanaan penyembelihan hewan kurban setelah para ulama bersepakat terlarang atau tidak dianggap sah sebagai hewan kurban sebelum terbitnya fajar dan ketika matahari terbit. Tapi para ulama kemudian berbeda pendapat tatkala matahari telah terbit. Pendapat Al-Imam Syafi'i, Dawud At-Tai, Ibnu Munzir dan yang lain berpendapat sekadar melaksanakan salat Id dan khutbah secara singkat. Jadi sekitar kalau jam 6 matahari terbit, maka sekitar setengah 7 itu waktu minimal menyembelih hewan kurban. Pendapat yang lain adalah waktu yang masuk adalah ketika ahli amsar kampung itu kira-kira sudah selesai melaksanakan salat, maka itulah waktunya.
Kemudian Imam Ahmad berpendapat disesuaikan dengan waktu sholat di mana Anda akan menyembelih. Kalau di situ belum melaksanakan sholat, maka belum diperbolehkan. Kalau sudah, maka baru diperbolehkan. Ala kulli hal, intinya bahwa menyembelih hewan kurban itu setelah melaksanakan sholat Idul Adha, atau sekiranya waktu orang-orang sholat Idul Adha itu sudah selesai, maka itulah waktunya. Lalu muncul masalah tatkala ada perbedaan keyakinan antara sahibul kurban dengan panitia penyelenggara hewan kurban, penyembelihan hewan kurban. Yang pertama tentu berkaitan dengan waktu Id. Sebagian kaum muslimin menyandarkan Id itu mengikuti negeri di tempat terjadinya haji, yakni di Mekah, sehingga puasa Arafah pun mengikuti wukuf di padang Arafah. Kalau terjadi perbedaan waktu dengan negeri kita, maka mereka yang berkeyakinan lebih dahulu, maka ya sesuai dengan keyakinannya. Tapi yang jadi masalah adalah tatkala telat satu hari, negeri kita lebih cepat karena hilal terlihat. Ini yang jadi masalah. Sedangkan bagi dia belum waktunya untuk menyembelih hewan kurban karena telat satu hari kan bisa. Maka untuk menanggulangi itu, belum lagi adanya ormas-ormas Islam yang kadang berbeda-beda hari raya, maka wallahu a'lam hendaknya mengikuti Id pemerintah atau hari di mana Idnya pemerintah. Kalau misalkan ada yang lebih dulu, maka hendaknya pada hari yang kedua. Toh hari tasyrik itu berlangsung di tanggal 10, 11, 12 dan 13. Jadi ada waktu 4 hari untuk menyembelih hewan kurban, ya. Nah, jadi untuk agar tidak jadi polemik, meskipun Anda mengikuti ormas yang lebih dahulu sholat Id, hendaknya kurbannya besok bersama pemerintah. Karena apa? Khawatir sahibul kurban berkeyakinan hari Id ormas itu belum hari Id. Ini khawatir, ya. Nah, wallahu a'lam, hendaknya ditunda hari berikutnya. Kemudian akhir waktu udhiyah. Akhir waktu udhiyah adalah di hari tasyrik. Ya, jumhur berpendapat sampai hari ke-13. Sebagian ulama hanya hari ke-12, tapi yang lebih rajih adalah sampai hari ke-13 dari hari tasyrik. Jadi 10, 11, 12 dan 13. Bolehkah menyembelih di waktu malam? Ya. Boleh tidak ikhwah? Nah, selama masih hari-hari tasyrik, maka dibolehkan menyembelih di waktu malam. Hanya saja ini tidak lazim karena orang di waktu malam istirahat, ya. Siang hari itu waktu menyembelih. Tapi mungkin barangkali, ya, karena cuaca, faktor cuaca atau faktor apa yang menyebabkan sulit untuk menyembelih di siang hari, ya, maka bisa menjadi alternatif di malam hari. Yang penting masih di hari tasyrik. Nah, kemudian berkaitan dengan menjual sebagian dari hewan kurban. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang dikeluarkan Imam Ahmad, di mana Nabi melarang menjual daging kurban. La tabi'u luhumal hadi wal adahi. Janganlah kalian menjual daging kurban, ya,
dan sembelihan itu. Fakulu wa tasaddaqu wastamti'u bijuludiha. Makan, sedekahkan, nikmatilah kulitnya, wala tabi'uha, jangan kalian jual, ya. Nah, dari sini kita pahami bahwa menyembelih hewan kurban maka tidak boleh dijual dagingnya, kulitnya, tulangnya, itu jangan dijual kecuali sudah diberikan kepada orang lain. Misalkan saya sohibul kurban, saya sembelih, saya berikan kepada Anda sebagai penerima, boleh tidak menjual? Boleh, tapi saya sebagai sohibul kurban itu tidak boleh menjual hewan kurban. Terus bagaimana solusinya dengan banyaknya kulit yang kadang-kadang kalau dipotong-potong kecil dibagikan juga tidak dimanfaatkan? Maka ada asas yang perlu kita jaga. Menjaga harta ini termasuk bagian dari agama kita. Karena kalau diberikan kepada orang lalu dibuang, ini malah mubadzir. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra, wala tubadzir tabdzira, jangan kalian berbuat mubadzir. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, karena berbuat tabdzir itu adalah perbuatan teman dari setan. Bagaimana solusinya, ikhwah? Solusinya adalah bahwa panitia kurban memberikan kepada siapapun yang mau membawa kulitnya selain daripada sohibul kurban. Jadi silakan panitia, siapa yang mau ngambil silakan dimanfaatkan. Kalau sudah sampai ke mereka, ke tangan mereka, mereka mau menjual juga tidak mengapa. Atau kalau tidak ada yang mau, maka panitia kurban mengumpulkan kulitnya lalu diberikan, dihibahkan kepada siapa yang kira-kira mau menerima kulit, ya. Kira-kira ada nggak yang mau menerima kulit? Banyak. Nah, barangkali ada yang mau siap menampung kulit, maka dimanfaatkan daripada dibuang. Ya, ini perbuatan yang mubadzir, karena bisa jadi barang-barang yang bermanfaat, bisa jadi ya, tas, dompet, ya, sepatu, mungkin bisa bermanfaat untuk hal-hal yang mubah, ya. Allahu a'lam. Kemudian berkaitan dengan upah, ya, upah dari daging hewan kurban, maka ini juga dilarang, ya, untuk dijanjikan dengan daging kurban itu, kecuali kalau diberi, ya. Kalau orang yang mau membantu, saya mau membantu tapi saya dapat kikil sapinya misalkan, maka ini nggak boleh, ya, tidak boleh. Tapi kalau dia diberi atau dia minta kemudian diberi, tidak mengapa. Tapi jangan jadikan upahnya itu saya dapat kepala misalkan, mensyaratkan seperti itu, maka tidak boleh. Karena apa? Karena tenaga yang kita berikan untuk pelaksanaan pemotongan hewan kurban itu bernilai pahala, maka hendaknya kita mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Tapi bagaimana dengan jagal yang kita upah? Boleh tidak? Malah boleh kita upah dengan, ya, dengan harga tertentu. Ini tidak mengapa. Mungkin ada pertanyaan, mana yang lebih baik, bersedekah dengan uang senilai hewan kurban atau berkurban, ya. Jumhurul ulama berpendapat bahwa udhiyah, menyembelih hewan kurban, itulah yang sunnah karena termasuk syiar Islam. Dan di saat Idul Adha itulah waktu yang ditekankan Anda untuk berkurban menggunakan hewan, bukan menggunakan uang. Di hari-hari yang lain mungkin Anda bisa bersedekah dengan menggunakan uang, ya. Nah, wallahu a'lam, mungkin, ya, kecuali jika kondisinya sangat mendesak, misalkan orang tua, keluarga, di saat hari Id antum pengen beli hewan kurban terus mereka tidak makan, tidak bisa makan kecuali antum beri uang. Di saat itu mungkin antum memberikan uang untuk makan mereka, karena tentu manusia
ya lebih dahulukan daripada ya, karena orang tidak semuanya makan daging, tapi kalau diberikan uang untuk makan itu lebih afdal. Tapi secara umum ya diutamakan kurban terlebih dahulu daripada bersedekah senilai hewan kurban itu. Nah, bolehkah memindahkan hewan kurban ke negeri yang lain? Ya, maka ini masalah yang luas juga. Apabila di sebuah negeri mereka sudah berkecukupan dengan daging hewan kurban, maka dibolehkan untuk dikirimkan ke negeri lain, ya, di negeri lain yang kira-kira lebih membutuhkan atau di kampung halaman yang lebih membutuhkan, maka ini pun tidak mengapa. Boleh dikirimkan dalam bentuk uang lalu dibelikan di sana. Kemudian fatwa para ulama, bolehkah daging kurban itu diberikan dalam bentuk yang lain, tidak mentah, matang, maka hukumnya boleh. Atau diolah menjadi kornet atau sosis atau mungkin bakso dalam bentuk yang kira-kira lebih awet jika dikirim ke negeri yang lebih jauh. Ini pun fatwa para ulama di masa kontemporer ini membolehkan dengan asas maslahat yang besar, ya. Nah, dibolehkan Pak kirim bentuk kornet ke negeri Afrika atau ke daerah timur yang kira-kira belum pernah makan daging kurban, Pak. Ya, kalau di Pondok Labu insya Allah banyak yang kurban, ya. Meskipun setiap hari nggak ada hewan kurban, tapi pas waktu kurban bisa kurban. Sedangkan di kampung-kampung kadang-kadang mereka pelihara kambing, pelihara sapi, tapi begitu hari Id mereka nggak makan kambing, daging kambing, nggak makan sapi, karena mereka butuh duitnya. Masya Allah. Ya, sedikit kita lanjutkan berkaitan dengan penyembelihan yang syar'i. Ya, bagaimana cara penyembelihan yang syar'i? Ada beberapa syarat yang perlu kita fahami dalam menyembelih agar syar'i. Yang pertama adalah berkaitan dengan hewan yang akan disembelih. Yang pertama, ayyakuna hayyan waqta dzabhi. Ketika menyembelih hewan itu, hewan yang disembelih masih hidup, Pak. Jadi begitu mau disembelih itu hewannya masih hidup. Jangan sampai ketika disembelih sudah mati. Emang bisa? Bisa. Sebagian orang menyembelih hewan kurban karena dipukul atau disetrum sehingga untuk melemahkan hewan kurban itu ternyata mati. Maka ini tidak boleh. Karena kalau dia mati sebelum disembelih, maka statusnya adalah apa? Bangkai. Jadi bangkai pengertiannya adalah hewan yang mati tidak disembelih dengan cara syar'i. Dan hewan itu memang hewan yang halal. Ya, kalau babi mau disembelih dengan cara syar'i pun tetap haram, tetap bangkai statusnya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah ayyakuna zuhuqu ruhihi bimahdi adzabhi. Dipastikan kematian hewan itu dengan penyembelihannya di tempat yang memang disembelih. Ya, nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Kenapa? Karena sebagian orang kadang-kadang menyembelih, ya, misal ada orang yang menyembelih dari arah belakang, Pak, bukan dari depan, sehingga memotong saraf tulang belakang, dan itu kemudian mematikan otak hewan. Ini gimana, Pak? Langsung lepas hewannya. Ya, maka ini tidak syar'i. Jadi harus yang disembelih itu hewan itu, ya, dari depan. Kemudian yang ketiga, alla yakuna min saydil haram. Ya, bahwa hewan yang disembelih itu bukan dari hewan buruan dari tanah haram bagi orang yang muhrim. Karena orang yang muhrim di tanah haram, mereka dilarang untuk berburu. Anggap saja ada unta liar atau sapi liar atau kambing liar, maka orang yang muhrim tidak boleh menyembelih
hewan buruannya. Tapi kalau itu adalah sapi yang diternak, bukan hewan buruan, maka tidak mengapa. Ya. Ini berkaitan dengan hewan kurbannya. Kemudian syarat yang kedua berkaitan dengan orang yang menyembelih. Orangnya yang menyembelih. Yang pertama ayyakuna aqilan. Orang yang menyembelih itulah orang yang berakal. Sawa'an kana rajulan aw imra'atan, baik yang laki-laki ataupun perempuan. Jadi perempuan boleh nyembelih, Pak. Kalau berani. Ya, kalau ada pertanyaan, Ustaz, bolehkah seorang wanita menyembelih? Sahkah penyembelihannya? Jawabannya sah. Balighan aw ghairu balighin, yang balik, ya. Idza kana mumayyizan, atau seorang yang belum balik tapi dia sudah mumayyiz. Mumayyiz itu sekitar usia 7 tahun sampai 14 tahun sebelum dia balik, itu sah penyembelihannya, Pak. Tapi di bawah mumayyiz enggak boleh. Anak usia 3 tahun suruh nyembelih, anggap ada, ya. Di fikih itu begitu, Pak, anggap terjadi, meskipun enggak terjadi juga, ya. Karena apa? Karena mereka itu belum berniat, belum memiliki azm untuk berniat taqarrub ila Allah dengan penyembelihan, ya. Jadi ini adalah pendapat jumhur ulama. Pendapat jumhur ulama bahwa harus seorang yang mukallaf. Yang kedua, orang yang menyembelih itu ayyakuna musliman au kitabiyan. Yang menyembelih hewan adalah seorang muslim. Seorang muslim. Pertanyaannya, bagaimana dengan seorang ahli kitab? Anggap yang muslim itu enggak ada yang berani nyembelih sapi. Lalu ada seorang Nasrani berani menyembelih sapi. Sahkah penyembelihannya? Nah, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 5, wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum, dan makanan ahli kitab halal bagi kalian, yakni sembelihannya. Ya. Tapi Ustaz, ahli kitab sekarang menyimpang. Maka kita katakan sejak zaman Nabi ahli kitab sudah menyimpang, baik Yahudi atau Nasara. Ala kulli hal Allah sudah membolehkan Yahudi, Nasara boleh menyembelih. Kalau Konghucu, Buddha, Hindu sah tidak? Tidak. Mereka tidak halal penyembelihannya. Selama orang ahli kitab tidak menyebut nama selain Allah, seperti Nabi Isa atau Bunda Maria, atau menyebut Uzair orang Yahudi. Kalau tidak diketahui ini sembelihannya halal. Tapi kalau diketahui mereka menyebut Maryam, Isa dan seterusnya, maka hasil sembelihannya tidak halal. Wis enggak usah neko-neko, yang muslim aja. Ya, tapi ini fikih seperti itu, Pak. Kemudian ayyusammi 'ala dzabihah idza dzakar, menyebut nama Allah ketika menyembelih apabila dia ingat. Apabila dia ingat, ya. Bagaimana kalau dia ingat tapi sengaja tidak menyebut nama Allah? Jadi enggak menyebut bismillah. Jumhurul ulama berpendapat tidak boleh. Dia ingat sengaja tidak menyebut nama Allah. Ya, berdasarkan ayat surah Al-An'am ayat 121, wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq. Janganlah kalian makan apa yang tidak disebut nama Allah padanya, karena itu adalah kefasikan. Ya. Tapi pendapat ulama yang lain, dan ini yang dipegang oleh ulama Syafi'iyah, bahwa seorang muslim sampai dia pun tidak menyebut nama Allah, dia ingat, sembelihnya tetap sah. Yang pertama dalilnya adalah qiyas aulawi, mengkiaskan kepada ahli kitab. Seandainya penyembelihan ahli kitab yang tidak menyebut nama Allah saja sah, apalagi seorang muslim, ya. Adapun ayat tadi itu adalah ayat yang berkaitan dengan
kaum musyrikin, di mana mereka tidak menyebut nama Allah tentunya, maka itu tidak sah. Ya. Allahu a'lam. Dan saya lebih condong kepada pendapatnya Imamuna Imam Syafi'i, seorang muslim meskipun dia ingat lalu tidak menyebut nama Allah, maka sembelihannya tetap sah. Ya. Nah, bagaimana kalau dia lupa? Maka ini dimaafkan. Ya. Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan kau menghukum kami kalau kami lupa atau kami alpa, keliru. Maka dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, ajal laqad fa'altu, ya tentu aku sudah melakukannya. Jadi mengampuni umatnya yang lupa dan alpa atau keliru tanpa disengaja. Nah, kemudian syarat bagi orang yang menyembelih yang kelima, yang keberapa? Keempat adalah alla yuhilla bidzabhi li ghairillah. Dia menyembelih hanya untuk Allah, bukan untuk selain Allah. Kalau seorang muslim dia menyembelih untuk selain Allah, ya untuk penunggu apa gitu ya, maka penyembelihannya pun tetap tidak sah, karena Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Maidah, wa ma uhilla li ghairillahi bih, dan apa yang disembelih untuk selain Allah, untuk penyembahan, persembahan kepada laut, ratu pantai selatan atau apa, maka ya status penyembelihannya itu adalah ya tidak sah dan itu dihukumi bangkai. Ya. Nah, yang repot menyembelihnya bismillah tapi niatnya untuk selain Allah, sah tidak? Tidak sah, karena Allah tidak menerima sekutu dalam satu ibadah, maka rusak ibadahnya. Kalau syirik dicampur dengan bismillah tetap rusak. Ya. Karena syirik itu ibarat hadath. Seorang yang sudah berwudu lalu dia berhadath, maka apa? Batal. Nah, yang terakhir adalah tadi berkaitan dengan orang muhrim. Kalau dia seorang yang muhrim, maka dia tidak boleh menyembelih kalau hewan itu adalah hewan buruan. Ya. Nah, terakhir syarat berkaitan dengan alat untuk penyembelihannya. Alatnya yang pertama antakuna qati'ah. Harus alat yang bisa tajam untuk memotong ya apa yang harus dipotong. Apa saja yang dipotong? Yang pertama al-wadajain, dua urat yang mengalirkan darah. Yang kedua al-wal mar'i, yakni kerongkongan, wal hulqum, tenggorokan. Ya. Ini Pak. Jadi dua aliran darah yang kecil-kecil itu, kalau kambing kelihatan Pak. Kemudian kerongkongan dan tenggorokan. Ya. Kalau tiganya ini terpotong atau empat, karena ini dua, maka tidak ada khilaf di kalangan ulama tentang sahnya penyembelihan itu. Lalu para ulama berbeda pandangan kalau seandainya dua aliran darah itu yang terpotong cuma satu. Sebagian ulama berpendapat sah, sebagian yang lain tidak. Ya, tapi yang rajih tetap sah, karena Nabi SAW bersabda, man ma'anharad dam, apa yang mengalirkan darah dan dengan dipotong satu tetap mengalir, tidak darahnya? Tetap mengalir. Ya, tetap mengalir. Ya. Kemudian para ulama bersepakat kalau yang terpotong hanya tenggorokan dan kerongkongan saja, darahnya tidak mengalir, sah tidak? Tidak sah. Jadi harus dipastikan darahnya mengalir. Jelas ya? Nah, kemudian alat yang digunakan adalah ya apa saja yang bisa mengalirkan darah. Hanya saja Nabi SAW melarang kita menyembelih dengan kuku dan tulang. Ya. Sebagaimana hadis
Yang sahih Nabi menyebutkan ma anharad dam wa dzukira rasulullahi fakul, apa yang mengalirkan darah dan disebut nama Allah maka makanlah. Laisa sinna wa dzufur, bukan gigi ataupun tulang, yakni kuku ataupun tulang. Wa amma sinnu fa azmun, adapun gigi itu adalah azm, tulang. Wa amma dzufur fa mudal habasyah, adapun dzufur itu adalah pisaunya orang Habasyah. Ya. Nah, bagaimana dengan alat tertentu? Ya, mungkin dengan listrik, tapi dia bisa memotong, laser misalkan. Bisa nggak Pak laser nyembelih kambing? Kalau sunat kan pakai laser ada ya. Seandainya ada, tetap sah karena mengalirkan darah dan memotong apa yang harus dipotong. Nah, kulit bambu itu tajam nggak? Tajam. Ya. Kalau bisa motong kambing dengan kulit bambu itu, maka sah penyembelihannya ya. Nah, sedikit saja tentang adab penyembelihan. Yang pertama, berbuat baik kepada hewan sembelihan. Ya. Karena Nabi menyampaikan, innallaha katabal ihsana ala kulli syai', sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik pada segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah, kalau kalian membunuh maka perbaikilah cara membunuh. Wa idza dzabhtum fa ahsinud dzibhah, apabila kalian menyembelih maka ya perbaikilah cara menyembelihnya. Wal yuhidda ahadukum syafratah, hendaknya menajamkan ya pisaunya. Wal yurih dhabihatah, dan diistirahatkan, ditenangkan hewan sembelihannya. Kemudian diantara adabnya adalah membaringkan hewan yang akan disembelih. Ya, sunnahnya kambing itu didzabah, disembelih, sapi didzabah, kemudian unta itu dinahar, fasholli lirabbika wanhar, disembelih dalam kondisi berdiri, Pak. Disembelih dalam kondisi berdiri. Apanya? Bisa leher depannya yang dekat dengan kepala, atau yang dekat dengan dadanya. Ya. Jadi kondisinya berdiri. Bagaimana kalau unta didzabah? Tidak mengapa, hanya kurang afdol, tapi tidak mengapa. Bagaimana kalau kambing dinahar? Di bawah kambing, enggak dijatuhkan, tidak mengapa, hanya saja kurang afdal. Begitu juga dengan sapi, sebisa mungkin dibaringkan baru disembelih. Nah, kemudian apa hukum menghadapkan hewan kurban ke arah kiblat? Ya, ini tidak menjadi syarat sahnya penyembelihan, hanya saja jika memang dihadapkan ke arah kiblat. Sungguh Nabi SAW pernah menghadapkan hewan kurbannya ke arah kiblat, sebagaimana hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ya, jadi dihadapkan ke arah kiblat. Hanya saja ini hukumnya apa? Sunnah. Kalau sulit ya sudah. Ya. Seandainya hewan kurbannya itu kabur dan tidak bisa disembelih dengan cara normal, harus ditombak atau dipanah, ya, maka itu kondisi yang darurat, maka dibolehkan dipanah atau ditombak atau ditembak. Tapi ketika melemparkan anak panah atau tombaknya atau tembakannya, maka menyebut nama Allah, bismillah, dor, atau bismillah, dilemparkan, begitu kena maka itulah penyembelihannya, sebagaimana dalam fikih berburu, karena kondisinya berbeda dengan kondisi normal, dan itu boleh. Kalau itu belum mati maka disembelih, kalau sudah mati maka sembelihannya tetap sah dan tidak dihukumi sebagai bangkai. Kemudian di antara adabnya adalah menyebut nama Allah, tadi sudah kita bahas, dan bertakbir ketika menyembelih, kita mengucapkan Allahu Akbar, ya.
Dan Nabi SAW pernah menyembelih, beliau mengatakan, ya, Allahumma taqabbal min Muhammad, ya Allah, terimalah ini dari Muhammad, wa min ummati Muhammad, dan dari umatnya Muhammad. Ya. Maka para ulama menjelaskan hadis itu bahwa Rasulullah SAW berkurban atas nama beliau dan keluarga beliau dan juga umat beliau. Pertanyaannya, apakah yang dimaksud Nabi itu sebagai sahibul kurban ataukah meniatkan pahalanya? Ya, Allahu a'lam. Yang ada adalah ijma' para ulama bahwa sahibul kurban bagi kambing itu tetap berapa? Tetap satu kambing itu tetap satu sahibul kurbannya. Hanya saja dia boleh meniatkan pahalanya bukan hanya untuk dirinya tapi juga untuk keluarganya. Maka makna hadis itu jika digabungkan dengan ijma' ulama tentang sahibul kurban, kambing itu satu, sapi, unta boleh berserikat 7 orang, ya, maka ketemunya adalah sahibul kurban kambing tetap satu, hanya saja dia boleh meniatkan pahalanya untuk orang lain dari keluarganya atau umat yang lain. Ya, bukan berarti sahibul kurbannya banyak, ya. Karena sapi dan unta saja dibatasi maksimal berapa? 7. Bagaimana dengan unta? Ada beberapa riwayat 10 berserikat dalam unta, tetapi ini lemah riwayatnya. Ya, maka keluar dari khilaf lebih baik maksimal 7 untuk unta. Ya, tapi ada ulama yang berpendapat karena mensahihkan hadis itu sehingga berpendapat 10. Ya, tapi keluar dari khilaf lebih baik maksimal 7 unta. Pertanyaannya, itu adalah maksimal, sehingga kalau ada 4 orang yang sanggup membeli sapi, belilah. Ada 1 orang yang bisa membeli sapi, belilah. Ada 2 orang yang bisa membeli sapi, maka beli. Maksimal 7. Bagaimana kalau 7 nggak cukup? Maka 1 orang, misalkan 8 orang, maka bisa saja, ya, orang ke-8 itu menghibahkan hartanya untuk temannya. Misalkan ini ada 8 orang, kalau 7 orang nggak cukup duit untuk beli sapi, kebetulan sapinya agak mahal, maka saya bisa memberikan uang saya hibahkan kepada salah satu dari sahibul kurban itu. Ya. Bagaimana dengan anak-anak sekolah yang kadang-kadang patungan, ya kan, banyak terus beli kambing atau beli sapi, jumlahnya tidak seperti tasyrik dalam sahibul kurban yang ma'ruf, maka itu adalah penyembelihan biasa, hanyalah sedekah biasa, tidak masuk kategori hewan kurban. Allahu a'lam bishawab. Saya rasa cukup fikih tentang kurban. Ada pertanyaan? Udah jam 8, enggak apa-apa? Nah, silakan. Yang mau terakhir tadi kalau berkurban itu satu untuk berkurban dan yang lain pahala. Diskusi di dalam keluarga kita kan kepala keluarga itu mau jadi berkurban, jadi istri atau anak yang sudah balik nggak perlu berkurban lagi. Karena apakah itu sudah menggugurkan kewajiban dia untuk berkurban? Karena atau kita perlu ganti-gantian setiap tahunnya. Terus yang kedua, Ustaz, terkait mungkin kita terkait dengan upah tukang jagal dengan bagian dari kurban, bagaimana hukumnya, Ustaz? Nah, iya, jika Anda sebagai kepala rumah tangga berkurban, maka Anda boleh meniatkan pahalanya juga untuk keluarga. Ya, karena bagaimanapun harta yang antum miliki, ya, sebetulnya itu bisa dinikmati juga untuk keluarga. Anggap harganya 4 juta kambing, maka 4 juta itu sebetulnya juga bisa dinikmati oleh keluarga. Tapi dengan antum berkurban sehingga harta itu tidak dinikmati oleh keluarga, maka Anda berhak meniatkan pahalanya untuk keluarga. Tapi seandainya sang istri punya harta sendiri, sang istri punya harta sendiri, maka kurbanlah atas nama dia. Kurbanlah atas nama dia, ya. Atau antum ingin berbuat baik pada istri antum kasih uangnya, nih
buat kamu kurban atas nama kamu, itu juga tidak mengapa. Ya, karena para ulama telah bersepakat bahwa kambing itu hanya sahibul kurbannya satu. Sehingga makna hadis itu adalah niat pahalanya diberikan kepada keluarga. Seperti itu. Dan tadi yang kedua apa? 6. Mengupah tukang jagal kalau dengan uang, dengan dinar atau dirham itu tidak ada permasalahan sama sekali. Bagaimana kalau mengupah tukang jagal ya dengan apa? Daging atau kulit atau dengan, kalau tukang jagal itu mensyaratkan saya mau membantu kalau saya dapat kepala, ini yang dilarang di dalam fikih. Tapi kalau panitia berinisiatif memberi, maka ini tidak mengapa. Ya, maka ini tidak mengapa memberi mereka yang telah bekerja diberikan tulang, diberikan apa, ya, maka ini tidak jadi masalah. Ya, asalkan tidak ada syarat di awal saya akan membantu dapat kepala. Ini yang tidak boleh, karena sebagian orang seperti itu, saya mau menyembelihkan kalau saya dapat kepala, maka ini tidak boleh karena ada unsur taqarrub kepada Allah yang harusnya ikhlas lillahi ta'ala. Tapi kalau diberi maka tidak mengapa. Ya, ada pertanyaan? Masya Allah. Satu lagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau untuk menyiapkan kurban untuk yang meninggal boleh tak Ustaz? Nah, bagaimana hukum meniatkan hewan kurban untuk orang yang sudah meninggal? Yang pertama, yang disepakati ulama boleh, yaitu orang yang meninggal sudah pernah berwasiat dengan hartanya, kalau dia meninggal maka tolong dikurbankan. Ya, misalkan saya memberi wasiat kepada keluarga saya, tolong kalau saya meninggal ya ambil uang saya untuk beli hewan kurban, maka para ulama tidak berbeda pandangan, ini boleh. Ya, meskipun orangnya sudah meninggal. Karena ini masuk dalam kategori wasiat. Bahkan wasiat itu harus ditunaikan oleh keluarga kalau wasiat itu ma'ruf. Kalau wasiat itu adalah perkara yang baik, ya. Yang pertama. Yang kedua adalah tidak ada wasiat. Tidak ada wasiat tapi dengan harta sang mayit. Tidak ada wasiat tapi dengan harta sang mayit. Jumhurul ulama berpendapat tidak bisa. Karena orang yang sudah meninggal dunia terputus amalannya. Idza mata ibnu Adam in qata'a anhu 'amaluhu illa min thalath. Apabila anak Adam meninggal dunia maka terputus amalannya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Itu terputus. Sebagaimana sholat terputus, ya, sedekah terputus. Kan dia sudah meninggal, sudah tidak bisa bersedekah lagi, sudah terputus. Ini pendapat jumhur ulama Syafi'iyah, ulama Malikiyah, ulama Hanafiyah. Pendapatnya Imam Ahmad dalam perkara ini boleh dengan harta sang mayit. Maka kita katakan ini masalah khilafiyah yang ada sejak zaman dahulu. Maka bagi yang berkeyakinan boleh, maka silakan lakukan. Bagi yang berkeyakinan tidak, maka jangan. Dalam mazhab Syafi'i justru tidak boleh. Dalam mazhab Syafi'i justru tidak boleh, karena seorang sudah terputus amalannya. Ya, kalau orang kita ngaku mazhab Syafi'i malah boleh. Sama seperti zakat. Dalam mazhab Syafi'i zakat fitri itu enggak boleh pakai uang. Yang boleh pakai uang mazhab Hanafi. Ya, kadang-kadang dengan PD-nya saya Syafi'i tapi Hanafi. Jadi sebetulnya nyari yang paling gampang. Allahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita kaji malam hari ini. Mohon maaf karena udah ngambil waktu antum. Wassallallahu ala nabi Muhammad. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.